Halo guys, welcome back to my channel. Aku Jimmy Kristanto dan hari ini aku mau share ke kalian fitur baru dari DNSR. Nah, buat kalian yang belum tahu DNSR itu apa, kalian bisa cek videoku yang sebelumnya. Aku bakal share linknya di sini atau di sini. Dan juga aku mau minta maaf juga, ini sekarang lagi hujan, jadi maafkan kalau mungkin agak berisik, but I hope suaraku masih jelas, oke? Nah, DNSR ini great plugin banget buat kalian yang pengen dapetin film lock. Jadi untuk grain, halation, juga warna dari footage kita itu bakal seperti film. Bahkan mereka itu menyediakan banyak pilihan warna seperti film yang ada dan beredar di dunia sekarang. So be sure to check it out. Oke, the update. Some significant update. Yang pertama adalah film compression, yang singkatnya adalah kemampuan dari film untuk menghandle highlights yang terlalu berlebihan. Yang kedua adalah print profile. Nah, ini sering digunakan di film Hollywood untuk dapetin output warna yang seperti film print. Ketiga, print tone. Jadi ini memberikan kebebasan buat kita, para kreator, para colorist, untuk utak-atik warnanya itu lebih leluasa. Jadi kalau kita mau dapetin warna yang natural atau mau yang artistic look, kita bisa utak-utik lebih banyak gitu ya. Lebih gampangnya aku bakal jelasin nanti. Dan yang terakhir adalah film grain. Nah, memang sebelumnya belum ada film grain. Ada, cuma yang ini tambahannya untuk film grain positif. Oke, di sini aku bakal jelasin cukup detail untuk per update-nya. Jadi kalau kalian mau skip ke bagian yang kalian butuh atau suka, kalian bisa skip, masih time skipnya di sini. So the first one is film compression. Sebelum aku jelasin film compression, aku mau kasih tahu ke kalian dulu the backstory of this effect. Karena tim dari DNSR keren banget. Semua opsi dan efek yang kita dapat itu diusahain semirip mungkin dengan film asli. Nah, kalau kita ngomongin digital sensor, kita bisa umpamain seperti gelas. Jadi kayak gini, gelas ini yang kalau kita tuang air, dia suatu saat akan bisa meluber, ya kan? Air itu seperti cahaya. Jadi kalau cahayanya terlalu banyak, dia bisa meluber. Digital sensor kalau meluber, kalau terlalu banyak cahaya bakal ada highlight clipping. Atau biasanya kita nyebutnya blown out. Yang bagian dari foto atau video yang terlalu putih sampai detailnya hilang. Nah, beda dengan film. Film itu kayak sponge. Kebetulan aku ada sponge. I don't have it. Nah, beda dengan emulsi film. Kalau kita bisa umpamain, dia itu kayak sponge. Sponge ini kalau dia dikasih air, dia bakal menyerap, ya kan. Baru kalau terlalu banyak air, dia bakal mungkin netes. Jadi prosesnya itu lebih smooth. Memang toleransi dari film untuk highlight itu lebih tinggi. That is why kenapa banyak fotografer film lebih mending itu motret di overexpose. Overexposed. Hasilnya biasanya orang-orang ngomongnya lebih pastel warnanya. Nah, intinya tools film compression ini itu fleksibilitas dari film yang kita overexpose. Jadi kita expose dengan cahaya yang parah banget. Nah, film itu nggak bakal se-blown out itu karena dia punya batas maksimal yang namanya Dmax atau maximal density. Di atas titik Dmax ini highlightnya tidak berubah, yang berubah cuma shadows dan midtones. Makanya hasil foto kita itu lebih low contrast, yang berujung ke perubahan warna dari hasilnya. Banyak orang nyebutnya itu warna pastel. Nah, tapi sayangnya plugin DNSR ini belum tersedia di Premiere yang akan aku coba. Tapi aku bakal kasih contoh ke kalian. Ini tersedianya di DaVinci Resolve karena aku agak jarang ya pakai DaVinci Resolve, jadi belum terlalu familiar with the software, so ya sayang sekali. But kalian bisa lihat perbedaannya di sini.
Yang ini sebelum di apply, yang ini udah pakai film compression. Next one is print profile. Print profile ini adalah update dari Enhancer di bulan Oktober 2022 kemarin. Jadi kita bisa milih untuk film print macam-macam. Ada film print dari Kodak, Fuji, dan lain-lain. Yang punya karakter macam-macam. Warnanya beda, colornya beda, kontrasnya juga beda. Nah, di sini aku bakal bahas salah satu aja yang paling sering dipakai di perfilman di Hollywood, di Netflix, dan banyak lainnya. Itu adalah Kodak Vision 2383. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Aku mau bedain dulu untuk penyebutannya. Kalau aku bilang film, itu aku ngomongin tentang film yang klise, yang ada sprocketnya. Tapi kalau aku bilang movie, itu ya video audiovisual yang ada di bioskop waktu kita nonton di HP dan lain-lain. So, jangan sampai bingung, oke? Okay? Kodak Vision 2383 adalah color film print keluaran dari Kodak, punya highlight yang cukup netral, blacknya rich, dan tentunya dynamic range-nya tinggi. Uniknya ya, film print ini udah nggak pakai lapisan remjet, tapi instead mereka pakai lapisan A-Star namanya. Dia bening dan punya konduktivitas yang oke juga. Jadi sangat hemat banget untuk processingnya. Dimana remjet itu perlu ada chemical lagi untuk memproses untuk remove remjetnya. Sedangkan yang A-Star ini udah nggak perlu lagi. Jadi bisa di-develop di C41. Ini mah eco-friendly banget. Dan seperti yang aku jelasin di videoku yang sebelumnya, banyak movie itu yang di shoot itu murni pakai film. Ada beberapa sutradara yang se-idealis itu untuk nge-shoot film dan nge-prosesnya itu juga pakai chemical gitu. Contohnya ada Licorice Pizza, Knives Out, dan film-film terkenal lainnya. Nah, tapi ada juga yang pakai digital, yang pakai red camera atau Blackmagic C70. Mereka grading di post productionnya, mereka pakai load. Ya, salah satunya adalah Kodak Vision 2383 ini yang bakal aku jelasin sebentar lagi. Print tone. Print tone ini adalah tools yang dikembangin oleh Enhancer biar kita bisa mengutak-utik warnanya lebih leluasa lagi. Ada 3 setting yang bisa kita utak-utik: tonal contrast, color density, dan saturation. Tonal contrast kalau kita geser ke kiri dia bakal less contrast, kalau ke kanan bakal lebih kontras. Dan dia juga ngefek ke film grain dan warnanya. Jadi karakternya benar-benar kayak film beneran. Yang kedua adalah color density. Untuk color density ini lebih fokus ke bagian yang berwarna. Jadi selain dari hitam putih. Kalau yang tonal contrast tadi lebih ke overall look. Kalau yang ini lebih ke bagian yang berwarna aja. Ketiga saturation ya. Kalau saturation sih sama aja seperti yang kalian tahu. Kita bisa play around with it dan pilih mana yang sesuai dengan visi visual kita. Film grain. Untuk film grain sih ini sesimpel ada opsi tambahan untuk slide film atau film positif. Yang mana secara overall dia lebih saturated. Jadi footage kita warnanya lebih keluar gitu. Tapi for side notes, aku rasa ini luar biasa banget dari Enhancer team untuk bisa sertain opsi ini. Karena eksperimennya nggak main-main. Mereka gunain film sungguhan gitu, slide film yang mana juga nggak murah. Dengan beli di Enhancer, kita udah dapet opsi itu dengan gampang, tinggal scroll left and right. So incredible, thank you for the Enhancer team. Okay, without further ado, let's try it. Oke, sekarang kita buka Premiere Pro dan aku udah siapin beberapa footage yang bakal kita edit langsung, sekitar 2 atau 3 footage. Aku bakal tunjukin ke kalian gimana dari update ini pengaruh ke footage kita. Oke, di sini kita masuk di software Premiere Pro. Nah, aku udah siapin beberapa footage. Ini ada 2, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Ada 7 footage yang akan kita edit pakai feature baru dari Enhancer ini. Nah, ini macam-macam juga. Aku pakai, ada yang Kodak Vision, ada yang Portra, ada yang Bergold, juga Agfa. Oke, yang pertama ini ada di Hotel Mojopahit.
kemarin waktu aku sama temen aku kesana. Di sini aku cuma pakai simple adjustment. Yang pertama dari kameranya, aku pakai Fuji dan pakai f-log, dan ini aku pakai profilnya pakai Kodak Vision. Oke, kita langsung aja ke print tone, ke print profile, sorry. Kita tinggal pilih, misalnya kita pengen dia vibes-nya agak warm ya. Ini aku suka lebih kebayang sih agak warm. Nah, gini. It's already good, man. It's already good. Print profile ini kita juga bisa atur untuk exposure-nya. Jadi exposure dari print filmnya. Nah, karena ini aku lihat udah pas, jadi nggak perlu kita ubah. Untuk kontrasnya juga mungkin kita kurangin dikit. Oke. Color density ini dia lebih ke warna yang cukup mencolok, rasa. Nah, segini oke. Enable, disable. Agak dark. It's already look. Aku bahkan belum apply grain dan lain-lainnya. Yang ini juga kita bakal tambahin lagi untuk kuningnya. Nah, kita enable dulu. Kita bakal tambahin untuk kuningnya segini. Yes. Terus untuk magenta dan greennya ya slightly adjustment aja. Cyan rednya karena aku lihat dia rednya udah cukup sih. Ini before, ini after, before, after. Oke. Terus untuk frame greennya biasanya dari Dancer itu udah cakep sih. Aku biasa pakai size nya 1, terus amount-nya juga 10, yang lainnya nggak usah diutik. Dan kita coba untuk positifnya ya, film grain positif yang update-nya. Nah, nggak terlalu berubah ternyata. Mari kita zoom, kita lihat grain-nya. Ini grain positifnya kayak gini nih. Dan kita lihat yang negatif sebelumnya. Oh, ternyata kalau positif dia lebih smooth untuk grainnya. Karena masuk akal ketika kita ngejepret pakai slide film atau film positif, itu kita nggak boleh salah sama sekali. Jadi cukup wajar ketika kita dapat hasilnya itu grainnya mulus gitu, grainnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi karena ini aku juga pengennya grainnya cukup terlihat, kita pakai yang positif dan kita naikin amountnya sekitar segini, middle. Oke, I guess that's good. Terus untuk halationnya kita juga nyalain karena ini terang, jadi impactnya taruh di 70 juga oke. Terus belum kita juga nyalain, it's good. Impactnya kita polling juga nggak apa-apa ini. Yes sir, that's it. Already love this one. Oke, yang kedua aku bakal kasih contoh yang ini yang agak beda. Kita nyalain dulu untuk Dancer pluginnya. Ini aku pakai Kodak Vision 3500T karena kemarin aku coba cari-cari yang cukup masuk itu yang Kodak Vision ini, karena juga low light. Aku pakai Kodak Vision yang ISO 500. Kemudian kita pakai print profile dari Fuji, Kodak Endura, Kodak 2383 is good. Tinggal kita kurangin untuk color density-nya dikit. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Kontrasnya juga kita kurangin. Dan kita ke color head, kita tambahin untuk yellow-nya. Aku mau nyari kuning-kuning kehijauan gitu. Oke. Rednya kita kurangin dikit. Oke. Ini sebelum, ini sesudah. Ke film grain-nya juga nyalain aja. Positif di sekitar 30. Oke.
Relationnya juga nyalain. Nah ini karena dia low light, aku pengen dia agak cukup terlihat. Jadi ini meskipun ini kita udah lihat tipis-tipis ya, kita gedein untuk global diffusionnya jadi 45. Oke. Before, after. Nah jadinya kayak gini. Belumnya juga nyalain. Oke. Nah jadi ini untuk yang contoh yang kedua, kita dapat vibes yang warm dari bisa kalau di Netflix movies ya. Lalu yang ketiga, ini aku ambil yang outdoor deh. Ambil yang outdoor, nyalain. Nah ini kita pakai Kodak Gold 200 atau kita coba pakai Fuji deh. Fuji C200 per 400an. Oke, this one is good. Vibesnya kayak Jepang gitu. Cuma mungkin agak lebih rapi lagi kali ya. Ini juga di salah satu gang di daerah Tunjungan. Kita ke print, kita pakai printnya Fuji, enable. Oh man, wow, that's so good man. Nah karena warnanya udah Fuji banget, aku mau dia tambahin greennya. Oh benar, enable, kita tambahin greennya dikit. Nah di sini kalian cuma mau tambahin dikit-dikit aja. Jadi untuk color set ini slightly adjustment. Jadi 1 sampai 3 atau 4 atau 5 lah maksimal. 5 itu udah kerasa banget. Nah, ini aku naikin untuk coolnya 3 dan siang. Oke. Ya. Terus kita juga mungkin tambahin untuk shadownya. Jadi yang bagian sini tuh terlalu gelap. Jadi juga biar tetap kelihatan detailnya. Kontrasnya juga kita turunin. Exposure-nya naikin dikit nggak apa-apa, white turun. Oke, highlight-nya turun. Ya. Terus habis gitu kita tambahin untuk highlightation. Highlightation-nya sekitar 30. Oke, good. Dan belumnya kita enable juga, dan filmnya kita juga taruh di positif. Sorry, kelewatan guys. Positif di 30. Yes. Oke, that's good man. Ini aku juga suka banget, ini ada helm warna kuning yang khas banget. Kalau orang motoran di Jepang tuh juga kayak gini nih. Oke. Untuk contoh yang terakhir deh ya. Ini aku nyalain dulu. Ini aku pakai Avachrome RSX 200. Ini film expired guys. Warnanya ini dia lebih juga cukup jadul dan lebih unsaturated. Kita langsung aja ke print. Kita pakai dari Kodak aja. Dari Cineon. Dari gloss paper. Oke, gloss paper is good. Kita nambahin kontrasnya dia. Mungkin kita tone down dikit untuk kontrasnya biar nggak terlalu banyak. Yes. Terus kita ke color head. Color head ini aku mau dia ya warnanya agak putih gitu. Jadi aku mau ambil tengah-tengahnya dari yellow dan blue. Oke, this one is good. Nah, jadi kita punya kontrol yang lebih luas lagi untuk footage ini. Film grain, positif, enable, 30. Dan bloom, nyalain juga, elevation, nyalain juga. Oke, sip. Nah, so that's it guys.
do you think? Kalau aku sendiri ngerasa Dancer ini ngebantu banget ke workflow aku, karena yang selama ini aku ngerasa bahwa color grading itu bukan bidangku, karena harus susah banget dapetin warna yang secakep itu. Tapi dengan Dancer kita hanya perlu tweak beberapa adjustment aja, kita dapat warna yang secakep ini. Kalian bisa dapat diskon 10% untuk plugin ini pakai kode Jimmy Kristanto, dan mereka tersedia di berbagai macam software. Contohnya Premiere Pro yang aku pakai, ada DaVinci Resolve, ada Final Cut Pro, dan juga bahkan Photoshop. So buat kalian yang berminat atau pengen nyobain, aku bisa bilang kalau Dancer ini worth the investment banget. Jadi kalian bisa langsung aja check out di web Dancer, aku bakal sharingnya di deskripsi bawah. Alright, that's it for this video. I hope you guys enjoy it, learn from it, and until next time, see ya.